Melaporkan Bilal Abidin walaupun Tribun saat ini tengah berada di Polres Tasikmalaya, di mana Polres Tasikmalaya akan memberi keterangan soal motif dan kejadian terkait penculikan bayi yang terjadi pada Jumat lalu. Pagi ini akan dilaksanakan eksekusi penculikan bayi berusia 2 bulan. Pada hari Senin tanggal 2 sekitar jam 10 di sekitar Masjid Al-Usia pada Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi dugaan tindak pidana penculikan yang dilakukan oleh seorang berinisial WD yang terjadi di Masjid Al-Usia pada terhadap bayi berusia 2 bulan. Kemudian setelahnya kejadian tersebut, korban melaporkannya ke Polres Tasikmalaya dan oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya sudah diamankan satu orang pelaku berikut dengan bayi dengan usia 2 bulan. Adapun motif permasalahannya itu tersangka posisinya belum terbuka secara jujur kenapa harus mengancam, melempar bayi dan berteriak, atau akan melaporkan ke polisi. Kemudian pada kenyataannya disampaikan oleh ibu bayi tersebut bahwa sejak awal berkenalan di medsos tersangka ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara psikis terhadap ibu bayi sehingga akhirnya pernah bertemu di darat. Kemudian kemampuan tersangka untuk mempengaruhi secara psikologis terhadap ibu bayi bisa membuat dirinya merasa bersalah ataupun sedih ataupun merasa takut, sehingga ibu bayi selalu mengikuti apapun kemauan tersangka, termasuk secara materi diminta untuk membantu ataupun diminta untuk transfer oleh tersangka, dan ibu bayi pun selalu mengikuti. Ada motif pemerasan yang Kalau untuk pemerasan kami juga belum mendalami secara jauh untuk pemerasannya, karena awal mulanya ini posisi korban dengan pelaku ini berkenalan dari medsos. motif utamanya Untuk motif utamanya dalam penculikannya, yaitu posisinya dia ingin memiliki bayi tersebut. Jadi posisinya itu secara kronologisnya dia ingin bertemu, melihat bayi tersebut. Setelahnya bertemu, bayinya dibawa, kemudian ada pengancaman. Posisi pengancamannya itu kalau misalkan berteriak, bayi akan dilempar. Apabila lapor kepada polisi, bayi akan dibuang, sehingga korban merasa panik dan merasa takut. Gitu. Dari cinta segitiga lewat medsos ini. Kalau itu belum bisa kami buktikan, karena posisinya kan ya kami berdoa itu sekitar penculikan. tersangka punya keluarga. Kalau tersangka punya keluarga, dan pada saat itu kami langsung membentuk itu setelah kejadian dan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kalau korban sendiri memang single parent. Korban memiliki suami dan memiliki anak. Ini tersangka dikenakan pasal berapa dan ancamannya berapa? Untuk tersangka dikenakan pasal 152 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman pidana 6 tahun. Pak, dalam artian si tersangka ini punya ilmu semacam hipnotis seperti itu kan? Kalau ibu tidak, cuma dia itu punya kelebihan bisa mempengaruhi seseorang apabila sedang ngobrol,
kemudian bisa membawa alur pembicaraan arahnya kemana ini, sehingga posisi tersangka ini bisa meluruskan hati korban. Ini pengenalan kan dua-duanya kan berkeluarga Pak. Ini sebenarnya dua-duanya berkeluarga ini kok emang ada bunda dari yang lain gitu. Udah. Berarti enggak ya? Oke dah. Lanjut bang, dulu. PP bang. Tahan, siap. Oke. Itu keterangan dari pihak Satreskrim Polres Tasikmalaya terkait penculikan bayi asal Singapura selama tahun dan juga dari Polres Tasikmalaya kalau si pelaku ini memiliki bisa melarikan diri seseorang. Baik, tadi yang mendapat laporan dari Kabupaten